Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Baik Nyonya Randy. Randy mendengus lagi untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baik, hanya itu responmu? Kenapa dia tidak bertanya mengapa dia menamainya seperti itu? Dia benar-benar ingin menggigitnya. Apa masalahnya? Melihat putri sedang ngambek, Randy tidak tahu apa yang salah. Randy, kenapa kamu tidak bertanya padaku mengapa ibu mengambil nama ini? Memangnya kenapa? Putri menatapnya dengan mata dan terus berjalan ke depan melapas genggamannya. Sekarang, dia berpikir bahwa alasan mengapa Randy tidak menikah pasti karena dia sering melarikan diri dengan gadis-gadis karena dia tidak begitu peka, dan dia akhirnya bertemu dengannya. Berpikir bahwa dia tidak bisa menikah karena alasan-alasan seperti ini, Putri mulai merasa ceria lagi. Karena dia begitu cuek, dia tidak menikahi wanita lain sebelum bertemu dengannya. Putri berpaling padanya lagi dan memegang lengannya. Ayo kita ke sana, aku akan mengajakmu. Randy hanya bisa terdiam dan mengikutinya. Mereka berjalan perlahan di sepanjang tepi danau sambil berpegangan tangan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai sebuah di pohon besar. Putri menemukan dua ranting pohon, menyerahkan satu kepada Randy, lalu menemukan tempat itu dalam ingatan dulu, lalu mulai menggali tanah dengan ranting pohon. Randy, ayo kita menggali harta karun bersamaku. Menggali harta karun seperti perilaku kekanak-kanakan. Randy tidak pernah bermain seperti ini ketika dia masih kecil. Sekarang dia sudah dewasa dan berusia 28 tahun, tapi malah diajak oleh istrinya untuk bermain harta karun. Namun, dia tidak merasa ilfil atau malas, malah sebaliknya, dia merasa senang dan tenang di dalam hatinya. Kamu bosan atau tidak itu tidak tergantung pada apa yang kamu lakukan, tapi dengan siapa kamu melakukannya. Setelah menggali untuk waktu yang lama, akhirnya sebuah kotak tembaga terlihat, dan dia sangat senang. Akhirnya aku telah menemukanmu. Apa itu, Put? Melihat ekspresi Putri yang bersemangat, Randy tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Rahasia Don. Putri membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada kotak kayu lagi. Setelah membukanya, Putri mengeluarkan sebuah cincin. Kamu tahu Randy, ini harta yang aku sembunyikan untukmu hari ini. Randy menghela nafas dalam hati. Masa kanak-kanak yang sama dengan kebanyakan anak, suka bermain dan menyembunyikan sesuatu. Putri berkata, sini tanganmu Randy. Randy mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia meraih tangannya dan meletakkan cincin di jari manisnya. Ini yang akan kuberikan padamu, kamu bisa memakainya. Jangan sampai dihilangkan ya. Dia tidak memberitahunya kalau cincin itu, dia dan ibunya yang menguburnya di sini. Dulu, ibunya mengusap kepalanya dan berkata kepadanya, ketika nanti kamu bertemu dengan pria yang benar-benar kamu cintai, dan kamu ingin menghabiskan hidup bersamanya, galilah dan berikan ini padanya. Saat itu, aku tidak tahu kenapa, dia tidak ingin menggalinya dan memberikannya pada Andi Andrean, tapi saat dia bertemu dengan Randy dia ingin sekali menggalinya dan memberikan ini padanya. Jadi dia memberikan cincin ini kepada Randy, dan itu menunjukkan kalau dia sangat mencintainya dan dia akan menemani pria ini seumur hidupnya. Randy, aku ingin menghabiskan hidupku denganmu sampai tua nanti. Randy melihat cincin yang pasangkan Putri, ini terlihat sangat tua dan tidak mengkilap, ini terlihat agak usang. Ini cincin dari mana, Put? Dia bertanya. Putri tidak menjawab, dia mendekatinya lalu tiba-tiba menciumnya dan lari. Dia menoleh berkedip padanya dan tersenyum.
Kenapa kamu tidak menjawabnya, Put? Dia bertanya. Karena ini rahasiaku, Putri tersenyum. Rahasia semacam ini tidak boleh dikatakan. Ibu berkata kepadanya, selama dia memberikan cincin ini kepada seseorang yang dia yakini, dia akan bersama dengan pria itu seumur hidupnya. Ini adalah berkah ibu baginya, jadi jika aku mengatakannya, itu tidak akan bagus nantinya. Karena Putri tidak ingin mengatakannya, Randy tidak bertanya lagi, dia hanya melihat tangannya tanpa sadar. Melihat tangannya yang kosong, dia sadar bahwa mereka sudah lama menikah dan dia bahkan belum memberi cincin nikah padanya. Putri menunjuk ke kiri depan dan berkata, di sana ada ruang terbuka yang luas dan banyak salju tebal. Kita bisa membuat manusia salju bersama di sana, Ren. Apa kamu mau menemaniku bermain lagi, Tuan Randy? Randy mengangguk. Dia akan pergi kemanapun dengannya selama dia bahagia. Putri berlari ke arahnya lagi dan meraih lengannya. Randy tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggenggam bagian belakang kepalanya, menurunkan kepalanya dan menciumnya. Dia tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Putri memukul punggungnya. Randy memang pria sangat jahat. Dia baru saja menciumnya diam-diam dan dia mengembalikannya dengan cara yang tidak romantis sama sekali. Setelah ciuman yang lama, Randy melepaskannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bibirnya yang imut. Aku akan berusaha yang terbaik untuk masa depan kita nanti. Dia berkata dengan suara serius. Apa? Putri cemberut dan memandangnya. Dia berpikir jika dia akan menciumnya lagi, karena tidak ciuman sebelumnya tidak begitu romantis, jadi kita akan menciumnya lebih romantis. Bodoh, Putri mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dia sangat marah dan malu jadi dia lari meninggalkannya. Randy memandangnya dari belakang, bibir tipisnya yang seksi sedikit terangkat dan matanya penuh keceriaan. Sesekali menggodanya memang sangat menyenangkan. Scene berpindah pada Citra. Setelah bertemu dengan Putri, Citra pergi ke mall untuk membeli beberapa produk perawatan kulit. Dia selalu menghabiskan banyak uang untuk ini. Wajah ini adalah mahkotanya. Dia harus merawatnya dengan baik. Hanya dengan perawatan ini dia bisa menjaga wajahnya yang cantik untuk waktu yang lama. Orang tidak tahu seperti apa isi keluarga kita. Di mata orang luar, keluarga kaya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Mobil yang dikendarai Citra bukan mobil murahan juga, mobil BMW. Ini bukan mobil mewah yang sangat bagus, tapi juga bukan mobil murahan. Keluarga Citra yang memiliki status sosial harus membeli sesuatu untuk menopang mempercantik wajahnya juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bergaul dengan orang di luar sana? Nona besar, Anda sudah kembali. Pelayan yang baru dipekerjakan itu buru-buru mengambil tas untuk Citra dan berkata, makan malam sudah siap, Nona. Tuan sudah lama menunggu Anda. Iya, baik. Di depan para pelayan, wajah Citra tetap terlihat ramah. Ketika dia datang ke pintu, dia mengganti sepatunya dan berjalan ke ruang tamu. Ketika dia melihat Septian duduk di sana, dia pergi dan berseru pelan, "Ayah." Septian berdiri dan mengangkat tangannya ke arahnya. Dia menamparkannya begitu cepat hingga dia tidak merespon sama sekali. Peelakek, dengan tamparan keras, ada rasa panas yang jelas di wajah Citra. Dia menutupi wajahnya yang ditampar ayahnya, menatap ayahnya yang memukulnya di depannya dan meneteskan air mata, dan bibirnya bergetar, "Ayah, kenapa kamu memukulku? Bahkan seorang pria pun tidak mau padamu lalu meninggalkanmu. Sebenarnya apa yang bisa kamu lakukan untukku?" Setelah Septian berkata, dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi dengan keras. "Ayah, aku ini putrimu, putriku." Septian mengangkat tangannya dan menamparnya di wajah Citra lagi. Dia memarahinya lagi. "Aku menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk membesarkanmu dan mengirimmu ke luar negeri untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Kamu bahkan tidak bisa membujuk seorang pria kenalanmu dulu. Apa menurutmu aku membiayaimu dengan gratis?" Ayah, Citra yang malang dan lemah. Tanpa ada yang mendukungnya sama sekali. Saat ini, dia ditampar 3 kali oleh Septian.
dia tidak bisa melakukannya apa-apa selain hanya terdiam dan akhirnya pingsan. Setelah Citra sadar, dia membuka matanya dan melihat Andi Andrean duduk di sampingnya. Andi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Andi Andrean pada pandangan pertama ketika dia bangun. Dia sangat senang sekali. Dia dengan cepat duduk, mengulurkan tangan dan memeluk Andi Andrean dengan erat, seolah-olah dia telah menangkap emas yang paling berharga. Kamu sebenarnya cukup kuat, tapi setelah beberapa tamparan dari Septian, kamu tidur berjam-jam. Andi menatapnya dan mengatakan sesuatu padanya dengan pelan, yang jelas tidak seperti apa yang dia harapkan. Citra menggigit bibirnya dan berkata dengan hati-hati, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Andi menyeringai, "Randy bahkan tidak ingin melihatmu lagi. Menurutmu apa lagi yang aku perlukan darimu?" Aku..." Citra ingin mengatakan sesuatu, tapi hatinya terasa terlalu pahit sehingga dia sulit untuk berkata-kata. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.